Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini membahas tentang analisis isu kontemporer sebagai tugas Latsar CPNS Kota Mataram Angkatan 18 Kelompok 1 bersama saya Irwan Taufikur Rahman dari SDN 5 Cakra Negara, guru kelas golongan 3A. Isu yang diangkat adalah game online. Kita masuk di bagian latar belakang. Game online merupakan sebuah gaya hidup baru bagi beberapa orang di setiap kalangan umurnya. Sekarang ini banyak kita jumpai warung internet atau warnet, baik itu di kota maupun di desa, dan mereka memfasilitasi adanya game online tersebut. Komputer atau PC yang digunakan pun spesifikasinya tidak seperti komputer atau PC yang biasa kita gunakan. Dan tentu saja harganya jauh lebih mahal. Terlebih lagi, koneksi internet untuk sebuah game online harus memadai. Jika kita lihat dari modal untuk sebuah game center, yaitu tempat bermain khusus game online, nominalnya cukup besar. Realitanya, pada masyarakat kita, baik itu di kota maupun di desa, game center ini sangat mudah kita jumpai dan keberadaannya menjadi candu bagi beberapa orang. Fokus masalah di sini adalah game online mobile. Game online mobile pada masa sekarang ini sangat banyak jenisnya, serta untuk mengaksesnya hanya membutuhkan handphone dan internet saja. Hal ini membuat beberapa wali murid mengeluh. Dari hasil wawancara dengan wali murid, beberapa dari mereka mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat memberikan pengertian kepada peserta didik untuk membatasi diri dalam bermain game online, sehingga aktivitas di rumah yang harusnya untuk belajar ataupun mengerjakan tugas tidak diselesaikan dengan baik karena alasan game tadi. Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang dapat mempengaruhi efektivitas dan prestasi belajar di sekolah. Metode yang kita gunakan adalah SWOT. Analisis ini merupakan suatu pendekatan untuk memahami isu kritikal dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di wilayah tersebut. Untuk menguraikan beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangannya. Dari hasil survei dan wawancara, ditemukan S, W, O, dan T sebagai berikut. Yang pertama, S, strange. Peserta didik dapat dengan bebas menggunakan handphone di rumah dan di luar rumah. Berikutnya, peserta didik dengan mudah mendapatkan uang dari orang tua. Untuk W sendiri, weakness, orang tua tidak dapat mengontrol aktivitas peserta didik di luar lingkungan sekolah. Orang tua selalu mengikuti keinginan peserta didik untuk memberikan uang, sehingga peserta didik dapat menggunakannya untuk membeli fasilitas pendukung game online. Kemudian O, opportunity. Peserta didik dapat membeli fasilitas pendukung game online. Peserta didik mengambil uang orang tua secara diam-diam. Kemudian temuan ancamannya adalah yang pertama, ketergantungan bermain game online. Dan yang paling parah adalah merusak karakter peserta didik. Kita akan bahas temuan ini satu persatu. Yang pertama terkait strength. Kita bisa memberikan kompensasi kepada peserta didik untuk tetap memberikan kepercayaan menggunakan handphone dengan syarat mereka memperoleh nilai yang baik di sekolah. Tetapi apabila nilai di sekolah tidak sesuai dengan harapan, maka peserta didik tidak boleh menggunakan handphone lagi. Yang kedua, orang tua harus hati-hati dalam memberikan uang kepada peserta didik apabila alasannya tidak jelas. Hal ini bertujuan agar uang tersebut tidak disalahgunakan oleh peserta didik untuk membeli fasilitas pendukung game online. Kemudian weakness, yang pertama, sering berkomunikasi dengan orang tua wali dan teman bermain peserta didik sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam memantau kegiatan peserta didik dalam penggunaan handphone. Yang kedua, orang tua membatasi keuangan peserta didik di luar sekolah
dengan tidak memberikan uang yang lebih kepada peserta didik. Berikutnya opportunities. Dilakukan dengan cara memantau dan memberikan sanksi lainnya kepada peserta didik apabila kedapatan melakukan transaksi pembelian fasilitas pendukung game online. Yang kedua, memberikan pengertian bahwa mengambil uang orang tua secara diam-diam adalah hal yang salah. Namun apabila itu tidak memberikan efek jera, orang tua harus segera mengkonsultasikannya kepada guru di sekolah. Kemudian pembahasan yang terakhir terkait treat. Yang pertama, ketergantungan bermain game peserta didik akan sangat berdampak pada efektivitas belajar dan tentunya akan sangat mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukan adanya bimbingan dari orang tua di rumah dan guru di sekolah. Yang kedua, orang tua selalu berkoordinasi dengan guru dalam hal bagaimana cara untuk membimbing peserta didik agar tidak terbiasa bermain game online. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada Bapak Tutor, Insinyur Heri Erpan Rayes MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.